Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resa Sukma channel YouTube. Oke, kali ini ya aku mau bahas nih ya soal numerasi part 1 yang isinya 5 soal. Nah, ini merupakan soal asesmen kompetensi guru ya buat persiapan AKG Madrasah Ibtidaiyah. Oke, buat Bapak dan Ibu gurunya semangat ya. Baik, yang pertama, ABCD adalah jajar genjang dengan luas sebesar 48 satuan luas. Titik E, nah titik E ini terletak pada diagonal AC. Dengan perbandingan itu 3:5. Luas segitiga CEB adalah titik-titik. Apakah A15? Apakah B16? Ataukah C12? D14? Ataukah E13? Baik, kita akan mulai pembahasannya. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa luas jajar genjang ini adalah 48 ya, satuan luas. Nah, karena yang dicarinya itu ada luas segitiga CEB, nah luas segitiga yang ini ya, berarti kita akan fokus ke segitiga ABC ya. Nah, yang ini. Karena kenapa? Karena kan ini ada AC ya yang membagi luas si jajar genjang ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi luasnya itu adalah setengah dari 48. Jadi luasnya 24 ya. Nah, kita akan cari luas yang diarsir ini. Kita ketahui bahwa perbandingannya itu 3:5 ya. 3:5. Nah, yang akan kita cari yaitu yang si 5 ya. 5 dari per. Nah, 3 ditambah 5 kan dari AC ya. Kemudian ini kali 24 ya. Baik, jadinya 5/8 kali 24. Oke, biar lebih mudah kita akan coret saja ya. Jadi 8 sama 24 kita masing-masing bagi 8. Yang ini kita bagi 8 1 dan yang ini kita bagi 8 dapat 3. Jadi tinggal 5 kali 3. Kita dapatkan 15 ya. Jadi luas untuk segitiga CEB ini adalah 15. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20 dari pola berikut? Nah, ini ada pola-polanya. Ya, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, apakah A 64, ataukah B 53, ataukah C 41, D 38, ataukah E 24? Baik. Kita harus lihat dulu ya polanya antara ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kalau ke-1 kita lihat batangnya itu ada 3. Kalau yang kedua itu batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Nah, kalau yang ketiga dia ada 7. Lalu yang keempat itu ada 9 ya. Nah, kita bisa lihat awalnya itu dia ada 3 ya. Jadi A sama dengan 3. Kemudian kita lihat bedanya dari tiap polanya itu dia bertambah 2 ya. Ya oke, jadi bedanya 2. Ini kebetulan barisan aritmetika ya. Karena bedanya itu sama. Nah, 2. Nah, kalau kita akan mencari suku yang kedua, ya kita tinggal tambahkan 3 tambah 5 kan, tinggal A tambah B ya. Kalau kita cari suku yang ketiga, berarti bedanya kita 2 kalikan ya, kita kali 2. Kemudian ditambah dengan si A ya. Jadi A ini selalu ditambahkan. Berarti kalau kita nyari suku yang ke-20, ya tinggal A ditambah 19B. Karena bedanya itu akan terulang 19 kali, ya. Kita tinggal substitusikan. A-nya kita dapat 3, B-nya kita dapat 2. Jadi 3 tambah 19 kali 2. Oke. Nah, 19 kali 2 itu 38. 3 tambah 38 hasilnya ya 41. Jadi jawabannya yang C ya, 41. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 021 ya, yang hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Apabila setiap orang wajib bersalaman kepada semua orang, maka ada berapa salamankah yang terjadi? Apakah A 6.320, ataukah B 4.360, ataukah C 4.120,
Ataukah D 3680 ataukah E 3160. Jadi ini adalah contoh soal dari soal kombinasi ya. Soalnya ketika kita bersalaman, misalkan A salaman dengan si B, itu sama aja dengan B salaman dengan si A ya. Jadi selalu sepasang-sepasang gitu. Jadi ada berapa kombinasi? Ya, jadi kita dapatkan kombinasi 2 dari 80. Jadinya 80 faktorial per, nah 2 faktorial sisanya 78 faktorial. Oke, kita akan uraikan 80 kali 79 kali 78 faktorial. Kenapa sampai sini? Karena agar kita lebih mudah dalam mencoret ya, karena kan di bawahnya sampai 78 faktorial. Oke, karena di sini ada yang sama nih, 78 faktorial, kita akan coret saja. Kemudian kita cari lagi yang akan bisa dicoret, yaitu 80 sama 2 ya. Nah ini 2 faktorial itu kan 2 ya. Oke, ini tinggal bagi 2 tinggal 40, yang ini 2 faktorial atau 2 bagi 2 1 ya. Jadi tinggal 40 kali 79. Itu didapatkan 3160. Jadi jawabannya yang ya 3160. Baik, kita akan lanjut ke soal yang keempat. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? Apakah A negatif setengah atau negatif 3? Ataukah B setengah atau 3? Ataukah C negatif setengah atau negatif 3? Ataukah D negatif 3 atau 3? Ataukah E negatif setengah atau 3? Nah, gimana nih caranya? Oke, di sini kan aku adalah sebuah bilangan. Oke, kita akan misalkan sebuah bilangan itu adalah X ya. Mau dimisalkan A boleh, mau B boleh, mau C boleh. Kemudian selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan. Ingat, 2 kali kuadrat suatu bilangan berarti 2X kuadrat. Karena di sini ada kata selisih, jadinya dia dikurangi. Kemudian dengan apa? Dengan 5 kali bilangan itu. 5 kali bilangan itu berarti 5X ya. Sama dengan 3. Oke, sama dengan 3. Kita akan buat jadi sama dengan 0 terlebih dahulu. Nah, berubah seperti ini. Kenapa di sini ada negatif 3? Karena 3-nya ini pindah ke sebelah kiri ya. Jadi sebenarnya ini masing-masing dikurangi dengan 3. Sehingga di sini habis dan di sini ada negatif 3. Setelah itu, kita akan buat bentuknya seperti ini. Ya, kenapa di sini ada bagi 2? Karena di sini di depan X itu kan ada 2. Ya, jadi kita akan buat seperti ini. 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Ya, sekarang kita akan cari berapa pasangan bilangan kalau dikalikan jadi negatif 6, kalau ditambah itu jadi negatif 5. Nah, pasangan itu adalah negatif 6 dan positif 1. Nah, bisa dilihat negatif 6 kali 1, negatif 6 kan? Nah, negatif 6 tambah 1, ya negatif 5 kan? Nah, setelah itu kita cari kelompok mana yang bisa dibagi 2. Nah, ternyata kelompok yang ini. Yang ini bagi 2, yang ini bagi 2 berarti tinggal X kurangi 3. Nah, kita dapatkan seperti ini. Di sini X kurangi 3 ya sama dengan 0, berarti X-nya itu 3 ya. Kemudian atau 2X tambah 1 sama dengan 0, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan negatif setengah. Nah, bisa dilihat yang mana pilihannya? Lihat yang mana? Ya, yang mana? Yang E ya, yang negatif setengah atau 3. Baik, kita akan ke soal yang kelima. Farah bersepeda dari kota A ke utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? Apakah A 50 km? Ataukah B 55 km? Ataukah C 80 km? Ataukah D 110 km? Ataukah E 120 km? Baik, gimana ini caranya?
Nah, kita akan buat dulu ya kota A. Nah, ini kota A nih. Ceritanya ini kota A. Fala bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Ke arah utara berarti ke arah atas ya. Ini 30 km per jam selama 2 jam. 1 jamnya 30 km. Berarti kalau 2 jam, dia bergeraknya 60 km. Karena kan 30 kali 2. Nah, setelah itu, kemudian ia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, 1 jamnya kan 20 km. Setengah jamnya kan 10. Jadi dia ke arah timurnya 30 km. Kemudian, nah, setelah istirahat nih, dia melanjutkan perjalanan ke arah selatan, berarti ke bawah ya, selama 2 jam. Dengan kecepatan 10 km per jam. 1 jamnya 10, kalau 2 jam berarti 20 km. Ya. Dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? Nah, biar lebih mudah kita akan buat garis bantu di sini. Sehingga kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep Pythagoras. Oke. Nah, kalau dari jarak ini ke sini itu udah ya. 30 km. Tapi kalau dari A ke sini ini ke tengah berapa? Ya, kalau dari A ke sini kan 60. Dari sini ke sini nih 20. Berarti kalau dari sini ke sini itu sisanya berarti 40 km. Nah, kita akan cari jarak AB. AB sama dengan akar dari yang ini 40 km ya. Kemudian yang ini 30 km. Jadi 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat ya. Kita dapatkan akar dari 1600 tambah 900. Kita dapatkan akar 2500. Berapa? Ya, 50. Oke, kita dapatkan jawabannya A ya, 50 km. Baik. Nah, itulah ya pembahasan soal numerasi part 1. Ya, berisi 5 soal. Asesmen kompetensi guru persiapan AKG Madrasah Ibtidaiyah. Untuk part 2-nya, nantikan di video selanjutnya ya. Nah, biar gak ketinggalan, subscribe dulu. Oke? Terima kasih.